Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan tahapan penelitian kualitatif ya. Jadi tahapan-tahapan penelitian kualitatif ini mengacu pada punya Creswell ya. Anda sebisa mungkin punya salah satu bukunya Creswell ini. Buku Creswell ini sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tuh, sehingga memudahkan kita untuk mempelajari. Kalau mau yang versi lengkap, barangkali Anda bisa beli yang kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods ini ya. Ini nanti sudah bicara tentang penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method atau penelitian campuran. Baik, secara umum, tahapan penelitian kualitatif pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kuantitatif ya. Penelitian akan dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian nanti terkait dengan menyusun rumusan masalah, mengkonstruksi teori, itu menentukan partisipan penelitian sampai menganalisis data. Hanya saja penelitian kualitatif seperti yang kita tahu sebelumnya tentu dalam pendekatan penelitiannya sangat berbeda dengan kuantitatif. Karena penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna terdalam dari suatu fenomena, sedangkan penelitian kuantitatif hanya sebatas menguji sebuah hipotesis ya, yang hanya bisa menjawab pertanyaan ada hubungan atau tidak, ada perbedaan atau tidak, ada pengaruh atau tidak. Nah, oleh karenanya nanti akan ada beberapa hal penting yang juga membedakan antara kuantitatif dan kualitatif di dalam setiap tahapan penelitian. Oke, kita mulai dari identifikasi masalah penelitian terlebih dahulu. Jadi dalam proses mengidentifikasi masalah penelitian, tentu yang akan dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian kualitatif, maka pengamatan fenomena di lapangan itu menjadi sangat penting ya. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya penelitian yang menuntut peneliti untuk bersentuhan langsung dengan permasalahan ya, dengan fenomena yang akan diteliti. Jadi peneliti datang di suatu konteks tempat gitu ya, kemudian melakukan pengamatan terkait dengan permasalahan yang ada di sana. Nah, dari apa yang diamati tersebut, tentu tidak semua hal yang diamati oleh peneliti akan diteliti gitu ya. Apa yang diamati yang kemudian secara teori eh, atau secara realitas itu ada gap antara yang diharapkan dengan kenyataan, maka di situ kemudian menarik untuk diteliti, gitu ya. Juga perlu dipertimbangkan apakah sebuah permasalahan itu menjadi urgent untuk diteliti, gitu ya. Contoh misalnya Anda sedang mengamati di sebuah sekolah, gitu ya, sekolah SLB, gitu ya, sekolah luar biasa. Di mana di dalam pengamatan Anda itu kemudian Anda melihat ekspresi para orang tua yang menjemput anaknya ya, yang dengan berkebutuhan khusus itu ternyata ekspresi mereka misalnya menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang nampak sangat sedih, ada yang nampak biasa saja. Dari situ kemudian Anda eh, tertarik untuk mendalami kembali apa yang terjadi kepada mereka. Anda mungkin melakukan pengamatan awal, melakukan interview awal gitu ya, untuk mendalami masalah itu. Nah, ternyata dari data sementara yang Anda dapatkan menunjukkan bahwa orang tua yang punya anak ABK ini berada dalam kondisi stres, bahkan beberapa sempat sampai pada kondisi depresif, tidak bisa menerima kenyataan punya anak ABK dan seterusnya.
Yang ini kalau kemudian Anda baca-baca di psikologi menunjukkan adanya suatu kondisi psychological well-being yang kurang bagus. Nah, setelah Anda baca-baca, ternyata PWB yang tidak baik ini nanti bisa berdampak panjang terhadap kualitas hidup. Sehingga Anda merasa ini penting untuk diteliti secara kualitatif, gitu ya. Dieksplorasi ya, karena ciri penelitian kualitatif itu adalah eksploratif ya. Dieksplorasi untuk diteliti secara mendalam, gitu ya. Guna apa? Kita supaya mengetahui bagaimana sih pemaknaan mereka terhadap kondisi kehidupannya. Pemaknaan mereka terhadap pengalaman mengasuh, mendidik anak dengan berkebutuhan khusus itu seperti apa? Proses pergulatan batin psikologisnya seperti apa dari waktu ke waktu. Nah, itu hanya akan bisa dilakukan ketika kita melakukan penelitiannya, penelitian kualitatif. Jadi, dengan penelitian kualitatif kita bisa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pengalaman orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus tadi. Jatuh bangunnya mereka dalam menerima, mendidik anaknya yang ternyata berbeda dengan anak-anak yang lain itu seperti apa. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah penelitian yang menarik karena sebelumnya penelitian-penelitian masih terbatas pada melihat hubungan antar variabel. Misal variabel dukungan sosial dengan PWB secara kuantitatif gitu ya. Tapi bagaimana dukungan sosial itu diterima oleh orang tua dengan anak ABK, prosesnya seperti apa, sehingga dukungan-dukungan yang mereka terima itu pada akhirnya berpengaruh terhadap PWB mereka. Nah, misalnya seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, ketika Anda melihat sebuah fenomena, mengamati sebuah fenomena tadi, kemudian kan saya perlu melakukan pengecekan tadi ya secara teori kalau di psikologi fenomena itu mengarah kepada variabel apa gitu ya. Nah, namun demikian kajian teori di dalam penelitian kualitatif ini tidak sekompleks, tidak sesistematis seperti yang ada di penelitian kuantitatif ya. Kalau kita ingat di penelitian kuantitatif itu kan harus runtut ya, mulai definisi, kemudian aspek, faktor yang menyebabkan, hubungan antar variabel gitu ya. Nah, kalau di dalam penelitian kualitatif, literatur ini sifatnya sebagai arah saja, sebagai pegangan, sebagai apa namanya, referensi bagi peneliti gitu ya, untuk apa memahami secara teoritis permasalahan yang sedang diamati dan kemudian nanti untuk memandu juga di dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi tidak ada aturan yang sangat baku terkait dengan struktur dari kajian literatur itu. Yang terpenting adalah di dalam kajian literatur ini bisa memberikan informasi terkait definisi dari variabel yang akan kita teliti. Kalau misalnya tadi PWB berarti definisi PWB itu apa, kemudian secara teori eh, PWB itu bisa terbentuk melalui proses apa. Nah, dua informasi itu sudah cukup nantinya sebagai dasar awal untuk melakukan penelitian kualitatif. Nah, teori di dalam penelitian kualitatif hanya sebagai guidance, sebagai petunjuk bagi peneliti untuk mengeksplorasi permasalahan tersebut. Bahkan kalau masih ingat kita review artikel yang minggu lalu itu di dalam artikelnya tidak ada teori psikologi sama sekali gitu ya. Tidak ada definisi, tidak ada teori-teori psikologi yang menjelaskan tentang fenomena itu.
yang artikel tentang pengalaman kehidupan apa new normal itu ya, hanya benar-benar bercerita tentang eh, era COVID, era new normal, kemudian tujuan penelitian itu mengeksplorasi pengalaman selama era new normal. Namun demikian kalau menurut saya eh, sebaiknya tetap ada teori gitu ya, meskipun hanya sedikit. Tujuannya adalah untuk tadi apa, memahami dalam konteks psikologi masalah yang sedang kita teliti itu masalah tentang apa, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita mengamati, kemudian menengok teori yang nanti menjadi dasar, langkah selanjutnya kita akan menentukan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitiannya. Masih ingat ya ciri pertanyaan penelitian dalam kualitatif? Kalau di dalam eh, kuantitatif itu kan ada rumusan masalah penelitian. Nah, di dalam penelitian kualitatif, istilah yang digunakan lebih ke pertanyaan penelitian ya. Jadi bukan rumusan masalah, tapi pertanyaan penelitian. Kalau rumusan masalah itu dibangun berdasarkan teori yang yang mendasari ya. Kalau teorinya mengatakan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan PBB, maka nanti Anda akan merumuskan masalah penelitiannya apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan PBB. Dan masih ingat ya, kalau di kuantitatif itu, kalau judul penelitiannya dua variabel, maka rumusannya hanya ada satu. Kalau variabel penelitiannya tiga, maka rumusannya ada tiga, kan begitu. Jadi sangat kaku ya. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif tidak harus seperti itu. Dalam penelitian kualitatif itu pertanyaan penelitiannya bisa sangat banyak atau sedikit tergantung dari kebutuhan apa yang akan dieksplorasi oleh peneliti. Jadi bisa saja eh, pertanyaan penelitiannya itu ada lima, tapi tujuannya hanya ada satu, gitu. Nah, kalau di dalam kuantitatif kan antara rumusan masalah dan tujuan harus sama ya. Rumusannya tiga, tujuannya tiga. Rumusannya dua, tujuannya dua. Kalau dalam kualitatif tidak harus seperti itu. Misal, tujuan penelitian adalah mengeksplorasi pengalaman, ya. Tujuan penelitian mengeksplorasi bagaimana pengalaman orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dalam menjalani kehidupannya, atau ingin mengeksplorasi bagaimana pemaknaan orang tua dengan anak kebutuhan khusus terhadap kehidupannya. Tujuannya mungkin bisa satu, tapi pertanyaannya bisa banyak, gitu ya. Misalnya, Anda bisa menyusun beberapa pertanyaan, ya. Bagaimana eh, reaksi Anda saat pertama kali mengetahui bahwa anak Anda didiagnosa sebagai anak berkebutuhan khusus, kan? Misalnya, bagaimana Anda kemudian bisa menerima bahwa anak Anda adalah anak ABK. Apa saja faktor-faktor yang kemudian waktu itu bisa membuat Anda bangkit dari keterpurukan itu, itu. Seperti apa peran keluarga Anda, orang-orang di sekitar Anda ketika Anda kemudian mengetahui bahwa anak Anda ABK dan Anda sangat terpukul tentang itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitiannya bisa sangat banyak ya. Jadi pertanyaan penelitian bisa lebih banyak daripada tujuan penelitian kalau di dalam penelitian kualitatif. Jadi tidak harus sama seperti di penelitian kuantitatif. Nah, setelah itu, setelah merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian,
ya kita akan memilih desain penelitiannya. Kita mau menggunakan desain apa, gitu ya. Apakah kita mau menggunakan desain fenomenologi? Fenomenologi umumnya ini artinya permasalahan yang akan kita teliti itu terjadi pada banyak orang, artinya banyak orang yang mengalami gitu ya, tidak hanya satu dua orang yang mengalami itu. Dan kita kemudian pengen mengeksplorasi gitu ya, bagaimana pengalaman hidup mereka atau makna terdalam dari suatu fenomena itu. Misalnya kayak tadi orang tua dengan anak ABK itu kan banyak ya orang tua yang punya anak ABK. Nah, bisa saja kita fokusnya ke fenomenologi. Nah, atau bisa studi kasus. Kalau studi kasus ini kasus-kasus yang spesifik ya. Jadi ada kasus yang kasus itu sangat spesifik yang hanya dialami oleh beberapa orang saja, gitu ya. Oleh sangat sedikit orang, sehingga kita perlu melakukan studi kasus. Nah, studi kasus misalnya ada orang operasi ganti kelamin. Aslinya dia sebenarnya laki-laki, tapi kemudian dia operasi menjadi perempuan. Nah, itu kan kasus yang spesifik. Itu bisa Anda lakukan penelitian dengan studi kasus, tapi ciri utama studi kasus biasanya kita akan menggali pengalaman partisipan itu mulai dari tahapan perkembangan-perkembangan sebelumnya sampai kemudian muncul sebuah keputusan operasi ganti kelamin. Jadi biasanya kita pengen tahu masa anak-anaknya seperti apa, masa remajanya seperti apa, kemudian masa dewasanya seperti apa, sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk ganti kelamin. Atau etnografi ini tentu eh, membutuhkan waktu lebih lama ya, karena etnografi ini kita meneliti sebuah komunitas, kelompok gitu ya, yang biasanya mengharuskan kita untuk observasi partisipatif ya, kita ikut hidup bersama mereka gitu ya, sambil kemudian mengambil data penelitian. Atau grounded teori juga butuh waktu yang lama karena ini membangun teori, biasanya butuh banyak narasumber gitu ya. Narasumbernya biasanya juga diklasifikasikan ya. Misalnya ada dari ahli gitu ya, ada dari orang biasa gitu ya terkait dengan topik penelitian. Kemudian naratif, kalau naratif ini lebih ke cerita individu. Ini biasanya misalnya untuk topik-topik tertentu di mana kita mau mengangkat misalnya cerita kesuksesan seseorang gitu ya. Nah, kemudian kita teliti berdasar menggunakan pendekatan naratif, di mana tujuan kita adalah kita ingin mengetahui gitu ya, bagaimana kisah kehidupan partisipan kita itu sampai kemudian dia berada di eh, fase pencapaian tertentu itu, yang itu kalau diceritakan mungkin kemudian bisa memotivasi orang lain. Jadi barangkali untuk perkuliahan ini atau untuk Anda nanti misalnya skripsinya kualitatif gitu ya. Yang paling memungkinkan itu ambil fenomenologi, studi kasus atau naratif ya. Oke, nah pada bagian ini yang kita lakukan apa? Memilih pendekatan, terus menentukan partisipannya siapa yang nanti akan kita teliti ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya mau pakai apa ya. Nah, ini biasanya di bab 3 ya. Mau pakai wawancara, mau pakai observasi, mau pakai dokumentasi, wawancaranya menggunakan wawancara semi terstruktur atau menggunakan tidak struktur gitu ya. Observasinya pakai observasi biasa atau observasi partisipatif di mana kita ikut berbaur dengan partisipan. Nah, itu akan kita tentukan pada saat kita mendesain sebuah penelitian. Tentu ini nanti akan kita eh, perdalam lagi ketika kita menyusun proposal ya. Nah, berikutnya adalah pengumpulan data ya. Pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif dilakukan di setting alami. Di setting alami dalam artian ya peneliti akan terjun langsung ya
Peneliti akan turun ke lapangan untuk kemudian melakukan langsung wawancara, observasi gitu ya, mengumpulkan dokumen-dokumen terkait jika diperlukan. Bisa juga dalam bentuk audio visual seperti misalnya merekam secara audio atau merekam secara visual ya. Seperti kemarin yang kita review misalnya foto voice, nah itu kan eh, bentuknya visual ya, foto-foto sebagai dokumen yang kemudian bisa diperdalam melalui wawancara. Nah, apa yang dilakukan oleh peneliti pada tahapan ini? Nah, tadi yang menentukan partisipan, partisipan dalam penelitian kualitatif itu purposif ya. Purposif artinya kita akan menentukan ciri-ciri tertentu ya. Ciri-ciri partisipannya seperti apa yang akan kita teliti itu, gitu ya. Kemudian kita lakukan wawancara, kita mencatat ya, mencatat hasil wawancara, hasil observasi gitu ya. Kita juga mungkin perlu melakukan perekaman. Nah, kalau sekarang barangkali penelitian kualitatif bisa lebih mudah ya, karena sekarang kan kita bisa merekam, misalnya hasil rekaman bisa kita transkrip menggunakan AI gitu ya, untuk dapat transkrip wawancara. Kalau dulu, zaman dulu ya harus menyalin lagi sendiri ya. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data, nah, yang paling penting di pengumpulan data ini perlu kita tahu bahwa dalam proses pengumpulan data, gitu ya, peran peneliti sebagai instrumen. Maksudnya apa? Jadi, dalam penelitian kualitatif itu instrumen utamanya ya peneliti itu, gitu ya. Karena apa? Nanti yang melakukan wawancara itu kan peneliti, yang bertanya, yang mengamati ya peneliti. Oleh karenanya, sebagai seorang peneliti kualitatif, kita juga dituntut untuk kemudian menjadi seorang peneliti yang kredibel, yang memahami permasalahan yang akan kita teliti. Kita juga perlu belajar bagaimana skill, cara melakukan wawancara, gitu ya. Nah, dan dalam proses wawancara itu butuh keterampilan, gitu ya, untuk kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali makna terdalam dari suatu permasalahan. Nah, mungkin kalau Anda lihat misalnya tayangan TV programnya Najwa Shihab. Nah, itu kan wawancara pada narasumbernya, wawancara yang dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam gitu ya, sebenarnya permasalahan yang terjadi apa. Nah, kira-kira dalam penelitian kualitatif itu Anda akan melakukan wawancara seperti itu. Jadi wawancaranya tidak terbatas pada Anda nanya, kemudian dijawab, setelah dijawab kemudian Anda merasa sudah cukup gitu ya. Penelitian kualitatif menuntut kemampuan peneliti untuk berani menggali secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Jadi pertanyaannya itu bisa dijawab, ditanya lagi, dijawab, ditanya lagi gitu. Nah, oleh karenanya itu penelitian kualitatif itu biasanya lampirannya sangat banyak ya. Karena apa? Ya, proses wawancara, observasinya itu bisa dilakukan beberapa kali. Nah, setelah kita wawancara, observasi, langkah selanjutnya nanti analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif data kita scoring, setelah scoring diserahkan SPSS ya. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif tidak seperti itu. Kita perlu mengorganize data, mengorganisasikan data itu artinya kita bikin transkrip wawancaranya, kita bikin transkrip observasinya, lalu kita bahkan perlu membaca keseluruhan data ya. Data hasil wawancara, transkripnya itu kayak apa kita baca, hasil observasi, transkripnya seperti apa kita baca, nanti kita coding. Coding itu kita memberikan tanda pada bagian tertentu yang kita baca, gitu ya. Itu mengarah kepada apa, gitu ya. Nah, kita kasih coding misalnya, dari cerita yang ada kita coding sedang bersedih. Pada cerita yang ada kita coding sedang melamun. Pada cerita apa kita coding sedang menangis, gitu. Nah, nanti dari coding-coding yang ada itu nanti bisa kita kelompokkan menjadi sebuah kategori untuk menemukan tema-tema tertentu. Nanti akhirnya kita dapat tema.
tema kesedihan, tema penolakan, tema penerimaan, dan seterusnya. Nah, itu nanti di dalam proses apa analisis data penelitian kualitatif lebih kepada kita akan memaknai, mencari tema-tema gitu ya dari cerita yang disampaikan oleh partisipan. Ya, gambarannya sama seperti misalnya Anda mendengarkan teman Anda cerita. Teman Anda itu cerita 1 jam. Nah, selama teman Anda cerita 1 jam itu, Anda kan akan mencari inti dari cerita itu apa. Nah, kira-kira seperti itu gambaran nanti di dalam analisis data penelitian kualitatif. Jadi, hasilnya bersifat narasi ya, narasi penjelasan dari temuan tema-tema yang kita dapatkan. Nanti akan kita bahas pada tahapan-tahapan eh, ketika kita mendalami tahapan-tahapan penelitian ini ya. Nah, setelah kita mendapatkan data penelitian, nanti kemudian penelitian hasil penelitian kita itu perlu divalidasi ya. Kita perlu memastikan keabsahan data. Jadi dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa strategi yang harus kita lakukan gitu ya untuk memastikan bahwa data penelitian yang kita dapatkan itu data yang benar, data yang valid. Nah, pembuktian validitasnya nanti tidak seperti di penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, uji validitas secara statistik ya. Tapi ada beberapa teknik yang dipakai di kualitatif. Ada triangulasi. Triangulasi itu artinya kita menggunakan beberapa sumber ya. Bisa. Jadi jangan hanya menggunakan wawancara saja misalnya. Tapi harus wawancara, harus ada observasi, harus ada dokumen. Gitu. Oh, sorry, sumber ini maksudnya lebih ke dalam penelitian kualitatif itu kan wawancara bisa dilakukan kepada partisipan, bisa dilakukan kepada informan ya. Informan itu orang yang mengenal partisipan kita dalam waktu tertentu yang biasanya nanti dikasih syarat misalnya mengenal minimal 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Nanti kita sesuaikan dengan topik riset yang sedang kita teliti. Sumber ini juga bisa terkait dengan berapa banyak partisipan yang kita wawancara. Kalau yang kita wawancarai ada 2, tentu nanti bisa menjadi pembanding hasil antara narasumber satu dan yang kedua. Gitu. Jadi meskipun dalam penelitian kualitatif itu tidak disyaratkan jumlah partisipan dalam jumlah besar, eh, satu partisipan saja cukup kalau sudah menjawab semua pertanyaan penelitian kita. Tapi kalau misalnya kita bisa mengambil partisipan lebih dari satu, 2, 3, kalau fenomenologi mungkin bisa sampai 5 sampai 10 gitu ya. Nah, itu bisa menjadi data pembanding gitu ya. Nah, hasil wawancara dari partisipan satu dan yang lain itu nanti kan bisa kita bandingkan. Nah, itu menjadi eh, triangulasi data namanya ya. Kemudian metode bisa menggunakan beberapa metode, bisa observasi, wawancara, dan dokumen gitu ya. Termasuk waktu. Waktu dalam hal ini maksudnya adalah wawancara, observasi itu harus dilakukan berulang kali itu ya. Jadi tidak cukup 1 kali. Inilah yang kemarin saya sampaikan di pertemuan yang lalu ketika kita mereview artikel ya. Karena wawancaranya hanya dilakukan 1 kali dengan durasi yang singkat, maka secara metodologis itu lemah gitu ya. Secara metodologis itu lemah karena waktunya sangat pendek sehingga tidak bisa menggali makna terdalam dari permasalahan tersebut. Kemudian member check. Member check itu kalau di dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian gitu yang sudah kita simpulkan hasil penelitian kita itu bisa kita berikan kepada partisipan atau subjek penelitian untuk dicek gitu ya. Apakah hasil penelitian kita itu sudah sesuai ataukah ada yang tidak sesuai. Nah, itu validasi datanya bisa dilakukan dengan member check. Kalau di kuantitatif tentu nggak mungkin ya melakukan member check karena kuantitatif jumlah partisipannya sangat besar dan jawaban yang diberikan kan terbatas jawaban
sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Sehingga ketika itu sudah kita skor ya selesai, tidak perlu membutuhkan member check. Kemudian ada namanya peer debriefing. Nah, peer debriefing ini lebih ke kita akan mendiskusikan itu ya, mendiskusikan hasil penelitian kita eh, dengan kolega kita untuk mendapat masukan-masukan dari mereka, apakah yang kurang, apakah analisa kita sudah benar, apakah data yang kita ambil sudah cukup atau masih perlu ditambahkan ya. Kemudian nanti ada audit trail. Audit trail ini maksudnya di dalam penelitian kualitatif, nah ini ada penjelasannya ya, ini di briefing ini tadi ya. Nah, di dalam penelitian kualitatif itu kita juga perlu punya rekaman semua yang kita lakukan ya. Itu kalau misalnya di skripsi itu nanti akan ditaruh di lampiran ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu kan lampirannya skala psikologi, kemudian tabulasi data, hasil analisis data gitu kan. Nah, kalau di kualitatif nanti harus ada rekaman wawancaranya, transkrip wawancaranya seperti apa. Ya, disebut transkrip itu berarti ya apa yang disampaikan oleh partisipan, apa yang dikatakan oleh partisipan itu secara original kita transkrip. Catatan lapangan ya, hasil observasi kita, catatan hasil observasi, terus termasuk proses kita menganalisis ya. Pada saat kita mengcoding, kita mengkategorikan, kita membuat tema, itu semua harus ada lampirannya ya. Nah, kenapa memilih subjek dengan partisipan tertentu, kenapa mengubah pertanyaan wawancara. Nah, yang awalnya harusnya tanya seperti ini, kemudian pertanyaannya diubah. Nah, rekam jejak dari proses ini nanti harus ada, dan itu yang akan dilampirkan di dalam laporan penelitian kita sebagai keabsahan data. Ya, tidak-tidaknya poin satu, 2, dan 3 ini bisa terlampirkan, gitu ya. Ada transkrip wawancara, hasil observasi, mungkin dokumen-dokumen yang kita dapatkan dari partisipan, ya. Misalnya dokumen rekam rekam medis anaknya yang ABK tadi, atau dokumen hasil tes psikologi anaknya yang ABK tadi, gitu ya. Nah, dokumen-dokumen yang mendukung apa hasil yang mendukung untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, satu, dua, tiga ini setidaknya bisa kita lampirkan. Transkrip wawancara, transkrip observasi, terus proses kita mengcoding. Nah, ini nanti akan kita pelajari bagaimana kita mengcoding, bagaimana kita membuat kategori, bagaimana kita menentukan tema, gitu ya. Kita pelajari semua nanti setelah teman-teman mendapatkan data penelitian. Nah, tahap berikutnya kemudian kita menginterpretasi dan melaporkan, gitu ya. Nah, dalam proses menginterpretasi, kita akan menafsirkan hasil penelitian kita, mengaitkan dengan teori, menarik kesimpulan, memberi implikasi. Apa dampak dari hasil penelitian kita, apa saran rekomendasi yang bisa diberikan. Ya, bedanya dengan penelitian kuantitatif, kalau penelitian kuantitatif pada bagian eh, apa namanya? Interpretasi ini akan lebih banyak membandingkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya secara kuantitatif gitu ya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif ini lebih sifatnya naratif deskriptif gitu ya. Jadi kita akan menceritakan eh, bagaimana dinamika psikologis misalnya tadi ya yang terjadi yang dialami oleh orang tua dengan anak ABK itu ya, dinamika psikologisnya seperti apa, bagaimana prosesnya yang awalnya dia menolak kondisi anaknya seperti itu sampai dia bisa menerima gitu ya. Eh, apa saja tantangan-tantangan, rintangan yang dihadapi, lalu bagaimana prosesnya sampai dia bisa keluar dari permasalahan itu gitu ya. Itu semua dijelaskan secara naratif, tentu dibahas dikaitkan juga dengan teori-teori yang mendukung tentang eh, teori-teori psikologi yang mendukung gitu ya. Dan ciri khasnya di dalam penelitian kualitatif itu menggunakan kutipan langsung responden. Maksudnya pada bagian tertentu nanti kita akan
mencuplik ya, mencuplik dari pernyataan partisipan untuk mendukung dari pembahasan atau interpretasi yang kita lakukan. Misalnya kita akan mengatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan atau subjek penelitian gitu ya sempat pada awalnya sangat sedih dan bahkan sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya ini, ketika mendapatkan informasi bahwa anaknya didiagnosa sebagai anak autis gitu. Terus kita sertakan dalam tanda petik gitu kalimat yang disampaikan oleh partisipan. Misalnya partisipannya waktu itu mengatakan daripada saya malu lebih baik saya mati saja. Nah, itu kutipannya itu kita tuliskan di situ. Nah, ini sama dengan seperti di minggu lalu pada saat kita mereview artikel itu kan ada ya gambar, kemudian ada kutipan perkataan dari partisipan, dia mengatakan apa gitu ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, tahapan-tahapan di dalam penelitian kualitatif ini nanti akan kita praktekkan ya, mulai dari mengidentifikasi masalah penelitian, gitu ya, bentuknya ada di situ kalau di proposal itu nanti akan dalam bentuk latar belakang penelitian ya. Jadi ketika kita mengidentifikasi masalah penelitian, tadi outputnya kan kita akan menghasilkan latar belakang penelitian, gitu ya. Nah, jadi di pertemuan yang keberapa dulu sebelum libur hari raya itu kan saya sempat memberikan tugas untuk supaya Anda melakukan pengamatan fenomena. Nah, tugas pengamatan fenomena itu nanti bisa Anda kembangkan dari hasil pengamatan Anda yang singkat itu bisa Anda kembangkan nanti untuk menulis sebuah latar belakang penelitian. Nah, nanti akan saya sertakan juga di Elitak gitu ya, contoh latar belakang penelitian, sehingga Anda nanti bisa eh, mulai juga untuk menyusun latar belakang penelitian sesuai dengan contoh ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam temuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.